Halo, selamat siang teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold di time frame H1 mulai memasuki fase sideways ya, setelah sebelumnya berada di fase penurunan. Area sideways ini berada di rentang antara harga tertinggi di kisaran 5205 sampai harga terendah di kisaran 4995. Jika harga mampu break di bawah support sementara di 5051, maka gold berpotensi untuk turun menuju area support selanjutnya di 4995. Atau jika harga mampu break di atas resistance di 5205, maka gold berpotensi untuk naik menuju area resistance selanjutnya di 5260. Seperti yang sudah saya bahas di video analisa sebelumnya pada hari Rabu kemarin di tanggal 4 Maret, bahwa kecenderungan arah gold secara statistik mulai menunjukkan arah yang turun. Maka opsi sell sedekat mungkin area golden Fibonacci yang sudah kita gambar sebelumnya bisa menjadi pilihan entry yang menarik. Dan benar saja, harga gold sempat bergerak naik sampai lower area golden zone Fibo yang warna krem ini. Kemudian harga terpantul turun sejauh kurang lebih 1.500-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Rabu kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang kalau kita perhatikan pergerakan harga di time frame H1, terlihat harga saat ini sedang sideways saja ya dari pergerakan turun sebelumnya. Ini artinya dominasi dari buyers dan sellers masih sama kuat. Nah, strategi yang cocok dalam kondisi seperti ini tentunya kita bisa mencari opsi sell sedekat mungkin upper area sideways-nya atau mencari opsi buy sedekat mungkin lower area sideways-nya ya. Namun, untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi, pastikan jangan skip videonya karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan demand-nya ya. Tapi sebelum saya bahas ini, saya mau bahas dulu untuk kecenderungan arah pergerakan harga di gold ini secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar strategi dan analisa menggunakan moving average dan Bollinger Bands, untuk link videonya akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini dan nanti akan saya sertakan juga linknya di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung lihat aja di time frame H4 ini, kita akan melihat arah dari tren besarnya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru beserta dengan Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat ya, untuk kecenderungan arah tren besarnya yang tadinya naik sekarang sudah mulai mengalami pelemahan ya, teman-teman. Harga mulai bermain di bawah moving average mingguannya dan saat ini hanya bermain bolak-balik di antara kedua moving average ini ya, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya ya. Di time frame ini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa kecenderungan arah tren menengahnya sudah mulai turun ya teman-teman sejak kemarin ya, waktu moving average harian cross down dari moving average mingguannya. Dan sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta dengan Bollinger Bands-nya. Untuk kecenderungan arah tren kecilnya, beberapa jam yang lalu ini arahnya masih cenderung turun ya teman-teman. Tapi saat ini penurunannya sudah mulai melemah karena harga mulai bermain di atas moving average 8 jam dan moving average hariannya. Dari sini bisa kita simpulin bahwa kecenderungan arahnya secara overall masih mix ya teman-teman. Kalau kita pandang di time frame H4 ini arahnya masih cenderung agak naik tapi sudah mulai sideways. Tapi kalau kita pandang dari time frame H1, di sini arahnya sudah mulai cenderung turun ya teman-teman. Dan di time frame 30 menit untuk arah tren kecilnya, untuk arah turunnya sudah mulai ada pelemahan. Dan kemungkinan besar arahnya bisa shift menjadi naik kalau nanti moving average 8 jamnya bisa cross up dari moving average hariannya. Oleh karena itu, strategi yang bisa kita bangun berdasarkan arah trennya secara statistik, maka kita masih bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin, atau kita bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat chart berikut ini ya. Buat teman-teman yang mau mencari opsi sell, teman-teman bisa memanfaatkan area supply yang warna krem ini ya. Ini ada di kisaran harga antara 5257 sampai 5303 ya.
Dan area supply ini juga bertepatan dengan level Fibonacci 61,8% ya teman-teman, yang belum pernah sekalipun di-retest oleh harga ya. Jadi kalau misalnya nanti harga dekat sini atau memasuki area ini, kita bisa mencari opsi sell-nya. Atau kalau teman-teman yang mungkin mau mencari opsi buy, bisa juga nanti kalau harga turun ya ke area demand yang warna ungu ini di kisaran 53.4 sampai 4962, itu bisa menjadi titik perhatian kita ya kalau teman-teman mau mencari entry buy-nya. Dan kemudian untuk entry buy terbaik, teman-teman bisa memanfaatkan area demand yang di bawahnya lagi di kisaran 4896 sampai 4809 ya. Jadi kalau misalnya harga gold turun sampai area demand ini, kemungkinan besar harga gold bisa memantul naik dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa malam ini jam setengah 8 malam itu ada FOMC member Waller Speaks. Kemudian jam setengah 9 malam itu ada news yang perlu kita perhatikan banget, yaitu news NFP ya, atau Non-Farm Employment Change. Ini bisa kita lihat untuk data previewsnya 130.000 pekerjaan, dan untuk forecastnya itu mengalami penurunan hampir setengahnya lebih ya, di kisaran 58.000 pekerjaan. Nanti kalau hasil actualnya ini bisa lebih rendah daripada previous ataupun forecast, maka kemungkinan US Dollar Index bisa melemah, dan kemungkinan harga gold bisa bergerak naik kembali ya teman-teman kalau hasil newsnya ini sesuai dengan forecastnya. Sekarang kita kembali ke chart lagi ya teman-teman, kali ini di time frame H4 ya. Di time frame H4 saya menggambar trendline naik ini ya teman-teman. Jadi kemarin harga gold sempat turun dan memantul di trendline naik ini ya, dan kemudian saat ini harga gold sempat retest lagi mendekati trendline naik ini, dan harga terpantul naik ya untuk saat ini. Cuman yang perlu kita waspadai nanti setelah news release, apakah harga gold akan turun breakout di bawah trendline ini atau mungkin malah naik lebih jauh lagi ya. Itu juga yang harus kita perhatiin. Dan nantinya kalau harga gold bisa bermain di bawah trendline ini, bahkan bisa breakout dari area demand ini, maka kecenderungannya sudah mulai mengarah turun ya secara big time frame-nya. Maka opsi sell sangat terbuka lebar di gold ini ya teman-teman, kalau skenario yang tadi kita bangun itu kejadian. Nah sekarang kalau kita lihat di time frame daily ya, beberapa hari yang lalu harga gold sempat turun kencang ya, sekitar hampir 4.000-an pips ya di candle bearish yang panjang ini. Kemudian setelahnya harga nggak lanjut turun lagi, dan bisa kita lihat susunan candlenya harga malah bergerak sideways ya teman-teman, di range yang terbatas. Jadi sepertinya pelaku pasar masih wait and see, mungkin entah itu menunggu sesuatu berita atau mungkin menunggu berita NFP nanti malam ya, sehingga bisa menentukan kemanakah arah gold selanjutnya ya, sampai data NFP nanti malam benar-benar keluar ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat big time frame-nya lagi ya. Di time frame weekly ini untuk candlenya saat ini running masih bearish ya. Kalau misalnya nanti close candle hari ini hari Jumat bisa full body bearish, maka ini adalah tekanan seller yang kuat di minggu ini, dan kemungkinan di minggu depan harga gold bisa berpotensi bergerak turun lebih jauh lagi. Dan ini ada area demand mayor ya teman-teman di time frame weekly yang teman-teman bisa gambar. Jadi kalau nanti harga gold bisa turun sampai area ini, maka ini juga akan menjadi area terbaik ya untuk mencari peluang entry buy-nya di gold ya teman-teman. Ini di kisaran 4534 sampai 4322 ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat sekarang di time frame yang lebih gedenya lagi, yaitu di time frame monthly, ini harga gold sudah 14 bulan ya candlenya naik berturut-turut ya, dan belum ada sekalipun muncul candle bulanan yang bentuknya bearish ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mencari opsi buy juga harap waspada ya, mungkin aja di bulan ini harga gold bisa koreksi turun dulu lebih jauh, dan nanti muncul candle bearish yang cukup panjang ya di bulan Maret ini ya. Jadi itu yang harus teman-teman waspadain. Karena menurut saya kalau dalam pergerakan naik yang normal, paling nggak harga nggak akan langsung naik bullish terus ya teman-teman. Paling nggak nanti akan ada muncul bearish dulu, nanti mungkin di kemudian hari ada pullback dan bullish muncul kembali, sehingga harga bergerak naik lagi menuju all time high-nya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu aja ya teman-teman untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.